Yang namanya kejahatan itu baru bisa dihilangkan kalau hukumannya berat. Jadi kalau pemerintah itu bisa memberikan hukuman yang menimbulkan efek jerah, nanti penjahat itu hilang dengan sendirinya loh. Jadi kalau misalnya Prabowo ngomong ingin memberantas korupsi, ingin negara ini bersih dari korupsi, terus tapi implementasinya begitu, nggak ada hukuman yang berat, itu ngomong kosong. Jangan harap korupsi itu akan hilang dari Indonesia, malah tambah subur malah. Jadi kalau misalnya Prabowo itu ingin memberikan amnesti kepada para koruptor kan, dengan cara diam-diam kan, itu yang pertama menurut saya melukai rasa keadilan. Bayangkan rakyat yang nyuri motor digebuki, dipenjara, apa diberi hukuman, apa diberi amnesti sama pemerintah? Enggak kan? Nah ini maling, sama-sama maling loh. Iya. Bahkan malingnya lebih besar duitnya itu, justru malah diberi ampunan. Kacau kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam akal sehat. Oke guys, kita jumpa lagi bersama saya Komarudin di channel Dulur Official, channel yang bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik, untuk tema pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai kebijakan Presiden Prabowo mengenai amnesti kepada koruptor. Apakah kebijakan Presiden kita ini sudah benar atau tepat? Maka dari itu kita akan membahasnya bersama narasumber kita, Abdul Rozak. Tetapi sebelum ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kami bisa lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Oke guys, kita langsung saja membahasnya. Oke Abdul Rozak, menurut pendapat Anda, apa penyebab Prabowo memberikan amnesti pada para koruptor ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bahas masalah amnesti pajak yang sedang ramai kan? Ya. Amnesti koruptor. Jadi begini loh, sebelum saya masuk ke hal yang lebih dalam lagi, saya ingin terangkan dulu tentang bagaimana caranya memberantas tindak kejahatan korupsi kan? Yang namanya kejahatan itu baru bisa dihilangkan kalau hukumannya berat. Itu logikanya begitu Ya, baik. Jadi kalau pemerintah itu bisa memberikan hukuman yang menimbulkan efek jerah, nanti penjahat itu hilang dengan sendirinya loh, dengan syarat hukumannya itu bisa menimbulkan efek jerah. Itu hal dasarnya itu. Jadi kalau misalnya Prabowo ngomong ingin memberantas korupsi, ingin negara ini bersih dari korupsi, terus tapi implementasinya begitu, nggak ada hukuman yang berat, itu ngomong kosong. Jangan harap korupsi itu akan hilang dari Indonesia, malah tambah subur malah. Jadi kalau misalnya Prabowo itu ingin memberikan amnesti kepada para koruptor kan, dengan cara diam-diam kan, itu yang pertama menurut saya melukai rasa keadilan. Bayangkan rakyat yang nyuri motor digebuki, dipenjara, apa diberi hukuman, apa diberi amnesti sama pemerintah? Enggak kan? Nah ini maling, sama-sama maling loh. Iya. Terus yang kedua, dampak dari amnesti pada koruptor itu justru akan menimbulkan rangsangan kepada pejabat-pejabat yang sekarang ini. Yang sekarang menjabat ini, ya udah kalau begitu korupsi aja kita. Kan enak kan? Pemerintahnya lemah kok, malah minta diem-diem lah ibaratnya kan. Harus diem-diem dikembalikan, nggak ada hukuman yang jelas begitu. Merangsang para pejabat itu korupsi aja lagi kan. Jadi rasa keadilan di situ nggak ada. Bayangkan parah sekali. Harusnya kan koruptor yang memelas kepada pemerintah kan. Memelas, jangan ditangkap. Sekarang pemerintahnya yang memelas, coba bayangkan. Para koruptor lucu. Nah, jadi menurut Anda dengan kebijakan amnesti kepada para koruptor ini, bukankah ini bisa melukai kebijakan yang sedang digodok mengenai memiskinkan para koruptor ini? Nah, menurut pendapat Anda seperti apa? Kalau menurut saya Prabowo masih belum berani untuk memiskinkan koruptor, masih belum berani. Harusnya kalau berani itu sudah ada tanda-tandanya loh, tanda-tanda tegasnya loh sudah ada. Sekarang kok lemah, sekarang lempem loh, kayak seperti kerupuk lah ibaratnya. Bayangkan memberi ampunan kepada koruptor, bayangkan.
Aduh, maling-maling itu yang di dalam penjara sakit hati loh. Pasti sakit hati dengar berita ini nih. Koruptor kok diberi pengampunan. Harusnya kan koruptor kan diancam kan. Iya. Harusnya begini loh, kalau Prabowo belum mampu menerapkan hukuman yang berat misalnya kan kepada para koruptor nih, entah hukum mati atau apa belum mampu kan, maka harusnya Prabowo konsisten dengan ucapan dia. Kan Prabowo pernah bilang akan kejar koruptor sampai ke Antartika kan. Oke, baik. Nah, kata kejar itu harusnya begitu ada orang yang terduga korupsi langsung diperiksa. Itu baru namanya sesuai antara ucapan dengan perbuatan kan. Selaras. Ya? Nah, selaras. Ada terduga koruptor di sini, langsung periksa begitu. Bukan malah membelas sama koruptor. Terbalik sekali, makanya banyak orang protes. Oke. Kalau begitu, menurut Anda, apakah hal itu melukai rasa keadilan? Sangat melukai. Bahkan nih, bukan lagi rasa keadilan, harga dirinya loh. Harga diri negara ini ibaratnya bisa turun loh gara-gara kebijakan begitu. Harusnya dicabut kebijakan itu. Coba kalau misalnya disorot oleh dunia internasional, bayangkan. Nanti para investor itu mau menanamkan modal di sini takut loh. Karena apa? Karena koruptornya diberi ampun, bayangkan. Akhirnya kan merangsang para pejabat yang lainnya kan, wah korupsi aja lagi. Karena diberi ampunan kok. Jadi menurut saya ini kesalahan fatal. Cara seperti itu tuh. Oke. Justru menyeburkan korupsi-korupsi yang lainnya kan. Nggak ada rasa takut lagi akhirnya kan. Jadi Indonesia menjadi surga bagi para koruptor lah akhirnya. Kalau seperti itu berarti sangat bertentangan dengan waktu masa-masa kampanye Presiden Prabowo itu kan dulunya ingin memajukan Indonesia, ingin menjadikan Indonesia emas di tahun 2020 2045. Berarti menurut Anda itu sangat bertentangan dengan kebijakan saat ini. Sangat bertentangan, bahkan dengan slogan-slogan dia yang dulu bertentangan, yang katanya koruptor kerja sampai Antartika, Indonesia harus bersih. Bagaimana mau bersih orang hukumannya ringan, malah minta dikasih ampun kok. Koruptor dikasih pengampunan kok. Gimana mau bersih? Kalau seperti itu, apa menurut Anda apa dampak negatif dari kebijakan memberi amnesti pada para koruptor ini? Banyak sekali dampak negatifnya. Yang pertama nanti yang disorot oleh berita dari luar negeri kan, media dari luar negeri menyorot kan, para investor akhirnya yang mau menanamkan modal ragu, akhirnya itu loh dampak-dampak yang negatifnya karena lemah sekali pemberantasan korupsinya kan. Yang kedua, para koruptor semakin berani lagi untuk korupsi, bayangkan untuk kong kali kong semakin tumbuh subur. Rakyat kecil yang sedang dipenjara tuh sakit hati karena melukai rasa keadilan kan. Banyak sekali dampak dari sisi negatif kebijakan itu. Jadi menurut Anda kebijakan Prabowo mengenai amnesti kepada para koruptor ini perlu dikaji ulang? Dikaji ulang, bahkan dicabut, itu kesalahan loh, begitu tuh. Kalau misalnya alasan Pak Presiden itu bahwa oh yang penting duitnya kembali kan, itu kan. Beliau ditangkap juga sama saja duitnya kembali. Iya kan, tangkap kembali yuk. Terus coba bayangkan, logika gampangnya begini, misalnya Mas Komar misalnya kan, motornya dicuri oleh maling kan. Terus Mas Komar itu ngumumkan di media itu, wahai maling, tolong kalian ngaku saja, kembalikan motorku itu kepada saya diam-diam. Pertanyaan saya, kira-kira maling itu kembalikan enggak? Mustahil. Mustahil kan? Harapannya itu kecil sekali, 10% juga belum tentu ada itu. Yang namanya maling itu secara psikologi dia tidak ingin mengakui perbuatannya loh. Saya maling, nggak mungkin mengakui dia itu maling. Dia akan banyak alasan loh, inilah itulah. Apalagi suruh diam-diam ngaku coba untuk mengembalikan hartanya coba. Sangat mustahil. Jadi fatal sekali. Jadi kebijakan itu tuh. Menurut Anda kebijakan pemerintah saat ini mengenai amnesti kepada para koruptor ini harus dikaji ulang. Karena kebijakan ini menurut Anda sangat tidak tepat atau berlawanan dengan slogan-slogan Presiden Prabowo kita itu sendiri. Sangat bertentangan itu dengan jargon-jargon Prabowo yang katanya mengejar koruptor sampai ke Antartika. Katanya mau Indonesia bersih dari korupsi. Nggak mungkin Indonesia maju kalau tidak bersih dari korupsi, kan begitu kan. Justru sekarang blunder, melakukan blunder besar, ibaratnya kalau main catur itu blunder besar ya, Bapak Presidennya itu. Makanya kita kritik kan,
Oke, oke, baik. Biar supaya koruptor geraknya itu dibatasi loh, jangan leluasa sekali. Sekarang kalau begitu koruptor, percaya nggak? Kalau lihat presiden kita tuh begitu, tertawa, percaya nggak? Ketawa, Senang. senang. Bukannya malah diancam, malah suruh kembalikan diem-diem. Wah, saya bingung itu cara berpikir Pak Prabowo. Bagaimana strategi yang diterapkan tuh? Oke, oke. Terima kasih banyak atas pencerahan atau pendapatnya Abdul Razak. Mudah-mudahan orang yang menonton video ini atau pemerintahan yang menonton video ini adalah kritik buat pemerintahan kita saat ini. Mudah-mudahan kebijakan yang kurang tepat atau kurang benar semuanya bisa dikaji ulang agar supaya pemerintahan kita yang saat ini bisa memberikan kebijakan yang berkeadilan untuk semuanya, bukan berkeadilan untuk sekelompok orang saja. Baik guys, untuk podcast kita kali ini kita akhiri saja. Kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.